Katanya haram ya makan-makan di rumah keluarga mayit. Ya Allah, gimana ini Wahabi? Ayo, ini Bapak Syafiq Riza Basalaba ya. Kok makan itu? Kok makan? Haram ya untuk orang lain haram, tapi kalau untuk habis sendiri ternyata ya boleh kumpul-kumpul sampai ada makanan-makanan itu ya banyak. Jadi kalau Wahabi itu boleh, kalau ahli sunnah haram gitu. Apa gitu ya hukum? Halo, apa kabar? Apa kabar saudara-saudaraku Wahabi? Gimana sudah menonton perilaku daripada sanjungan kalian sendiri? Gimana? Ketika ada kematian, ternyata mereka itu kawan-kawan kalian, para sanjungan-sanjungan kaum Wahabi dan pengikutnya itu ya kayaknya. Mereka ternyata makan di saat ada kematian itu. Berkumpul mereka. Katanya haram, katanya bid'ah, sesat. Ya Allah, sudah dibilang hal yang semacam itu no problem, boleh. Tapi kalian keras kepala, masih tetap ngomong, berteriak-teriak, bid'ah, haram berkumpul-kumpul di rumah kematian, haram, tidak boleh, nggak boleh ada makan. Ternyata gimana? Sanjungan kalian sendiri gimana itu? Lihat aja lah ya. Makan-makan itu. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kalian persoalkan. Tapi kalau kalian sendiri, kalian diam ya. Jangan-jangan kalian pura-pura nggak tahu tuh video. Padahal itu sudah viral ya di TikTok ya. Tapi santailah, kami akan membela kalian kok. Kami akan bela perbuatan daripada para Wahabi yang duduk-duduk itu, yang kumpul-kumpul sambil makan itu. Ada makanan banyak itu ya. Kami akan bela. Seumpama kalau ada orang nanya, gimana hukumnya? Jawab aja, boleh. Boleh gitu ya. Kami ahli sunnah wal jamaah pun tidak mempersoalkan itu. Boleh memang, boleh. Apalagi itu memang difatwakan oleh ulama sanjungan kalian sendiri, yaitu Syekh bin Baz. Cobalah cek di kitabnya Syekh bin Baz, yaitu Majmu' Fatawa Ibn Baz, tepat di juz ke-13 halaman 373. La a'lamu ba'san fi haqqi man nazalat bihi musibatun bimauti qaribihi au zaujatihi wa nahwi dzalika ayyastaqbilal mu'azzina fi baitihi fil waqtil munasibi li anna ta'ziyata sunnatun wastiqbaluhul mu'azzina mimma yu'inuhum ala ada'is sunnati wa idza akramahum bil qahwati awisyayi awitibi fakullu dzalika hasanun. Saya tidak mengetahui ada masalah. Dalam artian kata Syekh bin Baz, boleh-boleh saja, no problem, tidak ada persoalan bagi orang yang terkena musibah, contohnya kerabatnya meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia maupun keluarga yang lainnya. Dia boleh ayastaqbilal muazzina fi baitihi fil waqtil munasibi. Dia boleh menemui para pentakziah di rumahnya fil waqtil munasibi, di waktu yang memang tepat. Li anna ta'ziyata sunnatun, karena hukum bertakziah itu memang sunnah. Wastiqbaluhul muazzina mimma yu'inuhum ala ada'is sunnati. Dan menemui para pentakziah itu jelas merupakan bagian daripada menolong para pentakziah untuk melakukan kesunahan takziah. Bahkan kata Syekh bin Baz, wa idza akramahum bil qahwati awisyayi awitibi fakullu dzalika hasanun. Apabila tuan rumah ataupun pihak keluarga mayit memuliakan para pentakziah dengan pemberian qahwah, dengan dikasih kopi atau awisyayi, diberi teh, awitibi atau parfum mewangian, fakullu dzalika hasanun. Semuanya itu baik. Kita tahu ya, para pentakziah itu tamu kita. Di Islam itu memuliakan tamu itu sangat dianjurkan. Masa tamu nggak mau diberi apa-apa? Andaikan tidak diberi apa-apa ya gak masalah sih, tidak ada masalah. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah kalian para Wahabi itu melarang-larang, mengharamkan pihak keluarga mayit
untuk memuliakan para pentakziah atau tamunya. Padahal di dalam Islam, menghormati, memuliakan tamu itu sangat dianjurkan. Apalagi sudah fatwa ulama sanjungan kalian sendiri, Syekh bin Baz jelas-jelas menyatakan begitu. Boleh memuliakan para pentakziah, diberi kopi, diberi teh atau parfum dan semacamnya. Dan dipraktekkan juga itu oleh Syafiq Riza Basalamah DKK itu ya. Justru yang aneh itu yang mengharamkan. Mana dalil pengharamannya? Keluarga mayit tidak boleh bersedekah. Mana dalilnya? Ayo tunjukkan pada kami bahwa keluarga mayit tidak boleh bersedekah, tidak boleh membantu, tidak boleh menyenangkan pentakziah. Ada nggak dalilnya? Jangan ngelarang-larang sesuatu yang tidak pernah dilarang dalam Islam, apalagi hal itu dianjurkan dalam Islam. Memuliakan tamu itu jelas dianjurkan dalam Islam. Walaupun tamu harus tahu diri. Ad-dhaifu kal mayit, tamu itu seperti mayit, seperti orang mati. Tidak diberi suguhan ya tidak ada masalah, diberi suguhan ya alhamdulillah, seperti yang sudah terjadi di video itu, yaitu Syafiq Riza Basalamah DKK-nya. Itu kan makan-makan, ya alhamdulillah kalau begitu. Dan memang hukumnya no problem, boleh-boleh saja. Dan memang dianjurkan kan bagi tuan rumah untuk memuliakan para pentakziah, para tamunya. Dan pentakziah itu ya jelas merupakan tamu kita. Ya, tetapi jangan memaksa. Kalau nggak punya ya sudah. Kalau punya ya no problem, boleh-boleh saja. Jangan ngelarang-larang apa yang tidak dilarang oleh Islam. Dan biasanya para Wahabi itu juga ngotot. Oh, nggak boleh berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayit. Ya Allah. Ya kalau memang nggak boleh, terus kenapa kita dianjurkan bertakziah? Hah? Bukankah bertakziah itu nanti terjadi perkumpulan di rumah keluarga mayit? Ayolah, bisa mikir nggak? Coba kalian lihat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari di sana membawakan sebuah hadis. Haddatsana Yahya bin Bukairin, haddatsana Laits an Uqailin an Ibnu Syihab an Urwata an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa'u dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika ada salah satu keluarga beliau ada yang meninggal dunia, fajtama'a lidzalikan nisa'u, maka masyarakat para wanita berkumpul di sana. Dan memang gak ada larangan dalam Islam berkumpul-kumpul, gak ada larangan. Yang dilarang itu berkumpul untuk apa? Ayo. Bertakziah itu dianjurkan, disunnahkan. Dan tentunya ketika bertakziah itu dianjurkan, maka otomatis akan terjadi perkumpulan. Loh, kalau berkumpul itu haram, kan berarti juga melarang bertakziah. Mikir-mikir, menghormati tamu dianjurkan dalam Islam. Kalian juga larang, gak boleh beri apa-apa, tah? Hah? Gak boleh bersedekah kata keluarga mayit. Mana dalilnya haram bagi keluarga mayit bersedekah kepada para pentakziah? Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada larangan, jangan ngelarang-larang. Apalagi Syekh bin Baz sudah sangat nyata, sangat jelas, terang benderang, tanpa diragukan, boleh bagi keluarga mayit menghormati, memuliakan pentakziah, memberi kopi, kayak diberi suguhan teh, diberi suguhan apa dan semacamnya. Fakullu dzalika hasanun, semua itu baik. Dan ini dipraktekkan oleh Bapak Syafiq Riza Basalamah, seorang ustadz yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi sendiri. Kalau Wahabi itu berteriak-teriak haram, ternyata ustadznya melakukan yang demikian, ulamanya berfatwa boleh. Kalau yang melakukan adalah orang lain, haram, bid'ah, sesat. Tapi kalau dirinya sendiri yang melakukan, mereka diam. Tidak ada kata-kata untuk berteriak bid'ah, haram. Enggak ya. Mikir ya, mikir. Sekali lagi, tolong carikan dalil tentang haramnya keluarga mayit bersedekah. Tolong carikan dalil haram berkumpul di rumah keluarga mayit. Bertakziah hukumnya sunnah, tapi kumpul di keluarga mayit haram. Loh, kalau sudah bertakziah dianjurkan, kok kita nggak boleh untuk berkumpul? Apa nanti keluarga mayit di rumahnya, nanti kita kumpul di pasar gitu, ha?
Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dibilang ayolah kembali ke ahli sunnah, nggak mau. Ternyata mereka sendiri yang melakukan apa yang mereka larang. Kau yang melarang, kau yang melakukan. Kau yang melarang, kau yang melakukan. Pusing kau. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami begini karena kami sayang pada kalian, agar kalian sadar ya, sadar. Selama ini kalian itu cuma tertipu dengan teriakan-teriakan kembali pada Al-Quran hadis. Mana hadisnya yang melarang orang ngumpul? Mana hadisnya? Mana dalilnya dari Nabi bahwa keluarga mayit haram, tidak boleh keluarga mayit bersedekah? Tunjukkan satu hadis aja. Kan nggak ada. Loh, kalau nggak ada, kenapa teriak-teriak haram? Dan kenapa kalian lakukan sendiri? Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.